Dari 144 ke 103 itu 2 atau 3 minggu lalu. Jadi aku operasi bariatrik, dimana aku bariatrik kayak jenisnya yang tadi, memotong lambung dan usus gitu. Jadi usus aku tuh sekarang kalau kata dokter Peter udah kayak sedotan boba. Dia nggak bisa 2 sendok aja udah muntah. Kalau kata dokter Peternya 50. Tapi kalian udah ngeliat belum sih perubahan di wajah aku juga mungkin kan udah kelihatan ya, udah kayak leher udah ada. Kemarin kan leher nggak ada gitu kan. Agak memeluknya agak begini. Tapi kalau sekarang bisa sampai full. Target aku ya 50 kilo gitu. Cuman kata dedinya 65 Bunda. tuh kan. Ngapain kecil-kecil banget? Ini debat. Kan biar kayak ABG lagi, Det. Ya debat wajar nggak sih? Artinya ini kan bekerja pendapat. Udah 65 cukup. Dedi yang ngeri. Ya iya dong. Jadi sebagai suami, ya oleh nggak paham dengar dari orang itu cuman hanya sepintas bahwa potong usus gitu loh. Ternyata memang kalau kita research kembali itu memang program dari kesehatan yang dapat mengubah lifestyle kita. Wah 2 bulan Aku merayunya. baca jurnal bariatrik dan terbukti sesudah bariatrik vertigo aku hilang, yang biasanya bangun tidur langsung sakit pala kan, sekarang udah enggak. 2 bulan Bunda itu merayu Dedi itu 2 bulan untuk bisa operasi bariatrik gitu. Dan ternyata ketika Dedi research, Dedi itu kayak saya tuh kayak melihat H-2 arti bariatris sesungguhnya gitu loh. Ternyata program Kewajiban buat aku. Ya. Karena aku kan obesitas morbid yang emang kayak mau sampai kapan makan obat. Alhamdulillah sekarang saya nggak diet lagi, saya boleh makan apapun, mau yang ada gulanya banyak, mau yang pedas, mau yang asem, mau yang apa, bebas. Tapi cepet kenyang. Kalau misalnya dulu 2 piring, sekarang 2 sendok cukup. Kenapa 2 sendok cukup? Ya karena penampungannya kecil, lambungnya tuh kecil, jadi cepet kenyang. Tapi cepet lapar. Jadi nanti setelah 3 jam lapar lagi ya isi lagi. Nah alhamdulillah setelah sekarang kurus, turun 35 kilo, saya lebih percaya diri gitu ya. Pakai baju juga lebih enak. Pro dan kontra ada pasti, tapi saya nggak mempedulikan itu karena badan-badan saya yang sakit saya, yang sehat saya, yang mengalami kesulitan kalau saya gemuk saya juga ngajak-ngajak orang untuk sulit, jadi saya nggak pikirkan pro dan kontra, yang penting saya sehat. Kisaran harganya aku nggak bisa bilang karena nggak etis ya, tapi merogoh kocek fantastisnya iya, tapinya kalau dibanding dengan aku ke dokter kurus jauh lebih murah. Aku ke dokter kurus dari tahun berapa ya, anak aku aja lahir 2003. Dari dokter ke dokter itu sekali datang berapa kali, kalau digabung aku udah bisa punya rumah 1 sampai 2 kali ya. Ya, operasi bariatrik itu sendiri biasanya dibagi 2. Jadi ada yang membuat supaya asupan makannya berkurang atau dibuat penyerapan makanannya menjadi terganggu. Jadi prosedur yang mengurangi makanan itu kita dianggap seperti restriktif, dan satu lagi yang membuat penyerapannya terganggu yaitu malabsorpsi. Biasanya lambungnya dipotong sebagian atau dibuat menjadi lebih kecil sehingga asupan makanannya berkurang. Sedangkan untuk prosedur malabsorpsi atau dibuat penyerapannya terganggu atau berkurang, dilakukan bypass sehingga proses penyerapan makanan itu menjadi sedikit atau berkurang, sehingga biarpun makannya cukup tetapi penyerapannya akan berkurang, dengan efeknya akan terjadi penurunan berat badan. Itu adalah bagian dari pemotongan lambung. Jadi lambung itu dikecilkan, biasanya tinggal 1/3 sehingga asupan makanannya berkurang. Secara kedokteran memang ada indikasi, terutama pada pasien-pasien yang mengalami berat badan yang cukup tinggi, yang masuk dalam kategori morbid obesity. Dan itu biasanya berat badan dibanding dengan tinggi badan dibanding berat badan itu lebih dari 35. Dan pada pasien-pasien seperti ini
biasanya kita anjurkan untuk lakukan operasi bariatrik. Untuk risikonya itu bisa terjadi seperti operasi pada umumnya. Jadi bisa risiko ada infeksi, ada perdarahan, ataupun ada gangguan yang lain, tetapi di tangan yang ahli biasanya risiko itu menjadi minimal atau tidak timbul sama sekali. Untuk pemulihannya biasanya 1-2 hari pasien sudah pulih kembali dan bisa berjalan seperti biasa. Dan biasanya kita awasi dalam 1 dan 2 minggu ke depan setelah operasi untuk memantau hasil operasi dan risiko komplikasi yang bisa terjadi. Kalau kita obesitas, badan nggak kuat menyanggah. Jadi dampaknya kemana-mana, lutut sakit, pinggang sakit, punggung sakit, kepala sakit, semua itu sakit gitu. Saya mulai hidup sehat dan sambil cari formulanya dan nggak sengaja, ya tanpa saya sadari, saya tuh bisa jalan. Sampailah akhirnya setelah 8 bulan turun 48 kilo. Terus sampai 1,5 tahun, nggak sampai 1,5 tahun, mungkin 1 tahun 2 bulan 3 bulan gitu udah turun 75 kilo. Buruk dan tidak kan relatif ya. Tapi ketika kita sakit, sakitnya yang buruk, ya kan? Dan pola hidup itu buruk gitu buat saya, membiarkan pembenaran-pembenaran terhadap apa yang saya lakukan itu adalah hal benar gitu kan. Cukup dengan happy aja maka hidup ini baik gitu. Ternyata ya memang happy menolong saya selama ini. Di satu titik happy-nya udah mentok nih. Dia badan akhirnya bereaksi gitu. Karena happy-nya kan nakal ya, makan ini, wah saya kalau makan cake, my goodness. Banyak yang menduga begitu. Alhamdulillah sampai saat ini kalau punya duit juga sayang buat operasi plastik. Iya, mahal. Terus efeknya kan nanti harus ada yang dipotong-potong. Terus sampai saat ini saya belum melakukan itu. Saya belum merasa perlu. Karena ternyata dengan makan sehat aja dia shaping sendiri. Perut hilang sendiri. Tanpa olahraga mati-matian juga perut hilang sendiri karena nutrisinya bagus. Mungkin dia jadi membuat kulit kenceng gitu ya. Jadi obat-obat kurus juga nggak perlu. Banyak yang mengklaim Ugus pakai obat kurus saya gitu ya. Sampai saat ini saya tidak merasa perlu untuk konsumsi obat kurus. Kenapa saya harus beli obat kurus kalau saya bisa dengan makan sehat aja yang murah itu, yang belinya di pasar tradisional dan harus lokal kan makanan saya. Itu aja udah turun. Terus kenapa repot-repot beli segala macam gitu. Karena saya percaya setiap chapter kehidupan itu ada kadar happy-nya lain-lain dan story-nya lain-lain gitu. Dan saya bersyukur sekali setiap chapter itu saya anggap indah. Terus setiap chapter itu punya keindahan dan punya story sendiri yang mengantar kita pada keindahan di level berikutnya gitu. Jadi bukan yang sebelumnya nggak happy, tapi levelnya naik lagi gitu. Alhamdulillah. Entertainment yang saya lakukan ini adalah entertainment tentang lifestyle, hidup sehat gitu. Kemasannya saya bikin entertainment. Jadi kalau dibilang saya tinggalin dunia entertainment, kayaknya nggak bisa ditinggalin. Jadi terus saya juga tetap kalau ke TV diundang jadi narasumber, saya entertain lagi gitu. Jadi saya lebih memilih untuk menganggap ini sebuah kemasan yang lebih luas gitu, di level yang lebih luas gitu. Ketika kita minta sama Allah, minta jalan, dan Allah tunjukin, saya cuma buka di YouTube ada nenek-nenek hidupnya ratusan tahun, ya 100 tahun lebih kok dia bisa gitu, dia makan apa? Ternyata dia makannya yaitu real food yang kayak saya pakai di diet saya. Kemudian dari situ saya bikinin formula gimana saya bisa ngikutin si nenek ini makan gitu. Dan akhirnya ya alhamdulillah sekarang saya bisa ngikutin dia makan gitu. Ini bikin formulanya Bang Ugus sendiri? Sendirian.